Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini dengan cara like, komen, dan bagikan video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Heran, Boru Saroding pun duduk diam terpaku di dalam rumah. Tak lama kemudian, Boru Saroding pun mendengar suara suaminya memanggil namanya. Sehingga Boru Saroding dengan segera bergegas membukakan pintu rumah untuk suaminya dan langsung mengatakan, "Suamiku, tadi ekor ular besar dengan kepala yang aneh melintas dari halaman rumah kita menuju pohon besar di hutan." "Tiut istriku, ular itu ular yang baik dan tidak mengganggu." "Aku begitu takut, suamiku." "Jangan takut istriku, ada aku di sini menjagamu." "Terima kasih, suamiku." Hari pun terlewati. Boru Saroding pun merasa heran dan bertambah curiga terhadap suaminya. Semua hal dilakukan dan dipenuhi suaminya dengan tanpa ada keluhan apapun. Di suatu hari tanpa sengaja, Boru Saroding melihat suaminya berubah wujud menjadi ular besar, persis seperti ular yang pernah Boru Saroding lihat sebelumnya. Namun Boru Saroding berpura-pura tidak melihat kejadian tersebut. Dia takut ular tersebut marah kepada Boru Saroding. Kemudian ular tersebut melintas keluar dari rumah menuju hutan. Hingga Boru Saroding tinggal sendirian di dalam rumah. Boru Saroding merasa sangat terpukul dan menyesal yang begitu mendalam. Karena tidak mengenal lebih jauh siapa pemuda tersebut hingga menerima permintaan menjadi istrinya. Sore, suaminya pun kembali dari hutan membawa buah-buahan, daging rusa, dan burung. Kemudian Boru Saroding pun bergegas menyambut suaminya dan membawa hasil yang dibawa ke dapur untuk dimasak dan dibawa suaminya ke dapur untuk dimasak dan dijadikan untuk makan malam. Mereka pun makan malam bersama. Setelah usai makan malam, mereka pun berbincang-bincang. Dengan jujur suaminya memberitahukan siapa dia sebenarnya kepada istrinya Boru Saroding. "Istriku, aku sebenarnya adalah penguasa ulu darat. Aku bisa berubah-ubah wujud dari manusia menjadi ular dan dari ular menjadi manusia." Boru Saroding cukup pintar menyembunyikan rasa takut, penyesalannya yang begitu sangat dalam kepada suaminya. Boru Saroding hanya tersenyum kepada suaminya, sehingga suaminya merasa senang, karena melihat istrinya tidak atas pengakuannya yang jujur itu. Di suatu hari, kedua saudara Boru Saroding datang berkunjung ke rumah Boru Saroding. Kedua saudaranya sudah sangat merindukan Boru Saroding yang merupakan saudari perempuan tersayang mereka. Boru Saroding pun merasa sangat bahagia karena sudah dikunjungi oleh saudaranya. Boru Saroding pun menyajikan berbagai aneka makanan dan buah-buahan kepada kedua saudaranya tersebut. Sembari menikmati makanan yang banyak, mereka bercerita dan berbincang-bincang hingga rasa rindu mereka terobati.
Waktu tidak terasa sudah berlalu begitu lama. Senja pun tiba, seperti biasanya. Boru Saroding tahu jika suaminya akan segera kembali dari hutan. Dengan tergesa berusaha mengajak kedua saudaranya untuk bersembunyi. Karena Boru Saroding merasa ketakutan, dia tahu bahwa ular memakan manusia. Kedua saudaranya pun bersembunyi terlihat oleh suami Boru Saroding. Suami Boru Saroding pun tiba di rumah. Tiba-tiba suaminya tampak heran dan mencium sesuatu yang lain dan bertanya ke Boru Saroding. Sepertinya, aku mencium darah manusia lain di rumah ini. Dengan tergesa-gesa Boru Saroding mengalihkan pembicaraan. Ia langsung menghidangkan makan malam suaminya. Selesai makan malam, Boru Saroding mengajak suaminya untuk beristirahat. Ketika mereka hendak beristirahat, sesekali dengan tampak yang penuh curiga, suami Boru Saroding bertanya kembali. Sepertinya, aku mencium bau orang lain di rumah ini. Sudahlah suamiku, itu hanya perasaanmu saja. Tidak ada orang lain di rumah ini. Ini sudah larut malam, sebaiknya kita istirahat saja suamiku. Karena tidak tahan lagi Boru Saroding menyembunyikan rasa takutnya kepada suaminya. Kemudian Boru Saroding pun memberitahukan keberadaan kedua saudaranya kepada suaminya. Ampuni aku suamiku, karena aku telah membohongimu. Benar di rumah ini ada orang lain selain kita. Karena aku berpikir, kamu akan marah jika kamu tahu saudara-saudaraku datang mengunjungi kita. Mereka datang karena sudah sangat rindu kepada kita. Aku harus marah. Mereka kan ada Laiku, saudara kita. Panggillah Laiku itu untuk menemuiku. Perasaan yang masih dihantui ketakutan, Boru Saroding pun memanggil kedua saudaranya keluar dari tempat persembunyian mereka. Kemudian kedua saudara Boru Saroding menghampiri suami Boru Saroding dan saling bersalaman. Ketakutan yang dibayangkan oleh Boru Saroding tidak terjadi. Justru kedua saudara Boru Saroding tampak gembira bercerita dengan suaminya. Hingga saking asiknya pembicaraan mereka, tidak terasa waktu pun sudah menjelang pagi. Setelah pagi hari tiba, kedua saudara Boru Saroding berniat untuk kembali ke Samosir. Ketika hendak berpamitan, salah satu saudara Boru Saroding berkata, Lai, kami akan segera pulang ke Samosir. Terima kasih Lai karena telah datang berkunjung ke sini. Lai kasih apa ke kami untuk kami bawa pulang ke Samosir? Suami Boru Saroding memberikan 2 buah bingkisan yang dibalut kain dan diikat dengan tali. Lai, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa saja syaratnya Lai? Sesampainya di Samosir, bingkisan ini jangan dibuka. Akan tetapi Lai harus menunggu hingga 7 hari lamanya. Baru Lai bisa membuka bungkusan ini. Iya Lai, akan kami penuhi pesan Lai. Kemudian kedua saudara Boru Saroding beranjak pulang melewati hutan yang cukup mengerikan. Melalui lembah
lembah dan jurang-jurang yang terjal. Hingga kedua saudara Boru Saroding pun tiba di tepi pantai desa Sabulan. Selanjutnya mereka menaiki sampan untuk menyeberang ke Pulau Samosir. Kemudian mereka tiba di rumah masing-masing, di mana pada saat itu, kedua saudara Boru Saroding sudah menikah. Mereka tinggal di rumah mereka, bersama istrinya masing-masing. Singkat cerita, mereka menunjukkan bingkisan yang mereka bawa kepada istrinya. Salah satu dari saudara Boru Saroding bersungut-sungut, karena merasa kesal dengan hanya menerima bingkisan kecil dari lainnya. Sudah bersusah payah mengunjungi Lai dan saudarinya di tengah hutan di atas Gunung Ulu Darat tersebut. Bah, masa jauh-jauh dari Samosir ke Ulu Darat hanya dikasih bungkusan kecil seperti gini? Itu pun ada syaratnya pula. Karena tidak sabar menunggu hari yang telah dipesankan oleh lainnya, ditambah rasa penasaran yang cukup besar, maka Pandiangan membuka bungkusan tersebut. Karena tidak sesuai dengan pesan suami Boru Saroding, maka bungkusan yang dibuka tersebut pun hanya berisikan tanah, kunyit, potongan kayu kecil, dan ulat-ulat. Merasa Pandiangan pun marah dan mengucapkan makian terhadap suami Boru Saroding. Kurang ajar, masa seperti ini cara dia menghargai saya? Saya kan saudara laki-laki Boru Saroding. Dasar tidak tahu sopan terhadap keluarga istrinya. Kemudian Pandiangan membujuk adiknya Pandiangan paling bungsu untuk turut membuka bungkusan yang diberikan oleh lainnya tersebut. Dik, buka aja bungkusannya, mungkin isinya sama saja seperti telah Abang buka tadi. Saya tidak mau membuka bungkusan ini, Bang. Saya ingin memenuhi pesan yang telah disampaikan oleh Lai kepada kita. Ya sudah, suka-suka kaulah, Dik. 7 hari kemudian, sesuai dengan pesan lainnya, maka Pandiangan paling bungsu pun membuka bungkusan tersebut. Dan ketika bungkusan tersebut dibuka, tiba-tiba keluar ulat-ulat yang jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi dalam hitungan beberapa detik, ulat-ulat yang tadinya keluar dari bungkusan tersebut berubah menjadi kerbau dan sapi dengan jumlah yang sangat banyak. Saking banyaknya jumlah sapi dan kerbau tersebut, hingga lokasi pekarangan perkampungan tersebut terlihat padat. Sementara kunyit yang keluar dari bungkusan tersebut berubah menjadi emas dengan jumlah yang cukup banyak. Potongan kayu kecil pun berubah menjadi batang pohon yang memadati lokasi perkampungan Pandiangan paling bungsu. Beberapa bulan kemudian, ternak sapi dan kerbau yang dimiliki Pandiangan paling bungsu semakin lama semakin bertambah banyak jumlahnya. Sementara hasil pertanian dan pohon yang dimilikinya ikut bertambah banyak, sehingga Pandiangan paling bungsu semakin terkenal dan pohon yang dimilikinya ikut bertambah banyak, sehingga Pandiangan paling bungsu semakin terkenal sebagai warga paling kaya di daerah tersebut. Beberapa bulan kemudian, karena sudah sangat rindu akan kampung halamannya, terlebih-lebih kepada orang tua dan saudara-saudaranya di Samosir, Boru Saroding pun meminta izin kepada suaminya untuk diberikan kesempatan pulang
untuk mengobati rasa dan pulang, untuk mengobati rasa rindunya tersebut. Suamiku, aku sudah rindu akan kampung halaman, saudara-saudaraku dan orang tuaku di Samosir. Menjenguk mereka, aku tidak akan lama-lama di sana. Sepertinya aku punya firasat buruk. Jika aku izinkan kamu berkunjung ke Samosir, kamu tak akan kembali lagi ke tempat kita ini. Boru Sarodin pun tidak putus asa dan tetap berupaya membujuk suaminya. Boru Sarodin berusaha memberikan kepercayaan kepada suaminya. Suamiku, aku berjanji, jika kamu izinkan aku ke Samosir, aku akan cepat pulang, karena aku tidak mungkin meninggalkanmu sendiri. Kamu telah memberikanku kebahagiaan dan memberikanku kasih sayang. Aku hanya sebentar di Samosir, setelah itu saya akan pulang. Karena aku tidak mungkin meninggalkanmu sendiri. Kamu telah memberikanku kebahagiaan dan memberikanku kasih sayang. Aku hanya sebentar di Samosir, setelah itu saya akan pulang ke sini. Karena Boru Sarodin memberikan penjelasan yang cukup meyakinkan suaminya, maka suami Boru Sarodin pun mengizinkan Boru Sarodin untuk bertamu ke Samosir, tempat tinggal mertuanya. Sehingga mengantarkan Boru Sarodin ke tepi pantai Danau Toba untuk menyeberangkan istrinya ke Samosir. Dengan penuh keajaiban, suami Boru Sarodin memetik sepucuk daun pohon, kemudian meletakkannya di tepi danau dan tiba-tiba daun tersebut berubah menjadi sebuah sampan. Setelah itu suami Boru Sarodin mempersilahkan Boru Sarodin memasuki sampan tersebut. Kemudian suami Boru Sarodin berkata, Istriku yang baik hati, kamu adalah putri raja yang telah menjadi istri. Kamu berjanji akan cepat kembali dari Samosir karena kita saling mencintai dan saling menyayangi. Jadi kumohon dengan sangat supaya kamu penuhi janjimu. Aku juga percaya kamu janjikan kepadaku. Kamu cepat pulang ya istriku. Baik suamiku, percayalah aku akan cepat pulang dari Samosir. Kamu boleh membuat sumpah. Lalu suami Boru Sarodin pun mengucapkan sebuah sumpah. Dia keni sabulan, tutong binatu tabuna. Mana isesi osepada, tulipurna tumaguna. Sumpah ini memiliki arti. Setiap orang yang ingkar janji atau sumpah, maka ia akan menanggung akibat buruk. Dengan perasaan sedih yang mendalam, suami Boru Sarodin melepas sampan yang dinaiki Boru Sarodin ke arah Danau Toba. Berangkatlah, istriku, Boru Sarodin. Di saat itu situasi tampak damai tanpa angin dan tambang. Bahkan saat itu, cuaca di langit tampak begitu cerah. Setelah Boru Sarodin mendayung sampannya sekitar 5 meter dari bibir pantai, Boru Sarodin pun berkata dengan pelan seperti berbisik, Bursik Maho, saya pikir engkau manusia, ternyata engkau hanya seekor ular, dan hanya hantu berwajah manusia. Kau kira saya akan kembali lagi ke Ulu Darat, tempat yang mengerikan itu? Dasar hantu manusia, berbadan ular. kata Boru Sarodin dengan pelan sambil tergesa-gesa mendayung sampannya yang dibarengi rasa kecewa serta ketakutan.
Tiba-tiba, cuaca di langit berubah menjadi gelap, hujan dan suara petir datang sehingga ombak besar mulai muncul di Danau Toba. Boru Sarodin yang sedang melintas dengan sampannya melihat situasi yang tiba-tiba berubah. Boru Sarodin pun menjerit ketakutan. Dengan sekuat tenaga, Boru Sarodin pun berupaya mengendalikan sampannya. Tiba-tiba muncullah ombak yang sangat besar menuju Boru Sarodin, sehingga Boru Sarodin pun tak mampu mengendalikan sampan yang ditumpanginya. Boru Sarodin dan sampannya pun ikut terseret ke ombak besar tersebut. Tak lama kemudian Boru Sarodin pun hanyut di bawah arus air ke dasar Danau Toba. Boru Sarodin dan sampannya pun ikut terseret ke ombak besar tersebut. Tak lama kemudian Boru Sarodin pun hanyut di bawah arus air ke dasar Danau Toba. Semenjak kejadian itu hingga sekarang, Boru Sarodin tidak dapat ditemukan, dan menurut keyakinan orang Batak, khususnya warga Pulau Samosir, meyakini bahwa Boru Sarodin menjadi arwah penjaga Danau Toba sampai saat ini.